Penyaliban Sang Kristus itu dikatakan bagi keselamatan kita. Hello guys, blessed to see you again. Senang sekali bisa berbagi sedikit wawasan dengan kalian. Penyaliban Sang Kristus itu bukanlah cerita dongeng, mitos atau khayalan. Karena Sang Kristus disalibkan pada saat pemerintahan Pontius Pilatus, seorang wali negeri kerajaan Romawi di Yudea, tanah Israel. Kata telah disalibkan ini menegaskan bahwa penyaliban itu sungguh-sungguh terjadi. Dan kata dia menderita sengsara dan dikuburkan itu aslinya ditujukan kepada bidat doketisme yang mengajarkan bahwa Sang Kristus tidak menderita disalib, namun hanya kelihatannya saja dia menderita sengsara dan wafat. Sangat menarik untuk disimak bahwa apa yang diajarkan oleh kaum doketis di zaman gereja purba ini muncul dalam dogma agama Islam, kecuali aliran Ahmadiyah. Dalam dogma agama Islam yang mengajarkan Nabi Isa tidak disalibkan, namun orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa itu yang menggantikan tempatnya. Sedang Nabi Isa sendiri dipercayai diangkat hidup-hidup oleh Allah ke surga. Mengenai siapa yang menggantikan Yesus Kristus di atas kayu salib, meskipun kitab suci agama Islam tidak menyebutkan, namun kelihatannya sudah menjadi tradisi bagi banyak umat muslim bahwa Yudas Iskariot itulah yang dipercayai sebagai orang yang disalibkan, yang mana kisah ini justru diambil dari Injil palsu Barnabas. Bagi iman Kristen, terutama iman Kristen Rasuliah Ortodoks, penyaliban Yesus itu merupakan dasar fundamental dari pengakuan imannya. Sebab kalau tidak ada penyaliban, maka tidak ada kebangkitan. Dan jikalau tidak ada kebangkitan, maka tidak ada kenaikan Kristus ke surga dengan tubuh yang dimuliakan. Dan jika semuanya ini tidak ada, maka keselamatan yaitu pelepasan dari dosa, iblis dan maut, sehingga menyatu dalam tubuh kemuliaan Kristus di surga itu juga tidak ada. Dengan demikian, tidak akan ada manusia yang menerima keselamatan kita. Jika Kristus tidak disalibkan seperti yang diyakini para penyangkal ini, adalah sulit bagi mereka untuk menerangkan nubuat-nubuat kitab suci Perjanjian Lama yang melimpah tentang penderitaan Mesias itu. Juga, kalau para penyangkal ini percaya Yesus Kristus adalah nabi, dan nabi itu diyakini tidak pernah bohong, maka kata-kata Yesus bahwa dia akan disalib juga bukanlah hal yang dusta. Karena sebelum penyalibannya, Yesus Kristus menubuatkan bahwa dia akan menderita dan disalibkan serta bangkit pada hari ketiga. Bisa dibaca di Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 22, 23, pasal 20 ayat 17 hingga 19, Markus 26 ayat 1, 2, pasal 8 dan 31, pasal 9 dan 31, dan 10, pasal 10 ayat 32 hingga 34, Lukas 9 ayat 22 dan 9, Lukas 9 ayat 43 hingga 44, Lukas 18 ayat 31 dan 33. Semoga teman-teman muslim mulai memahami hal ini.